Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Zalika dari 11 IPS 2. Ingin menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pertama, Indonesia adalah salah satu target utama Jepang dalam Perang Dunia Kedua, karena koloni itu memiliki sumber daya yang penting dalam upaya perang Jepang, terutama karet dan minyak bumi. Indonesia saat itu juga pengekspor minyak di dunia setelah Amerika Serikat, Iran, dan Romania. Nah, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. Pada 13 sampai 15 Februari 1942, Jepang menyerang Pulau Sumatera. 23 sampai 24 Februari 1942, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. Nah, pada 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan Angkatan Laut Belanda di Laut Jawa. Pada 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak di ujung barat Pulau Jawa. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat, dan di Tuban, Jawa Timur, dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dan Indonesia resmi diduduki oleh Jepang. Proses mendudukinya Jepang di Indonesia. Tujuan negara Jepang datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Tapi lama-kelamaan Jepang berpikir untuk menguasai Indonesia, karena Indonesia mempunyai SDA yang berlimpah. Peristiwa yang menandai pendudukan Jepang secara resmi di Indonesia adalah kapitulasi atau menyerahnya Belanda kepada Jepang di Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, Perjanjian Kalijati ini merupakan perjanjian antara Belanda dan Jepang yang dilakukan di Kalijati, Jawa Barat. Dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini tuh berisi tentang penyerahan tanpa syarat pemerintahan Hindia Belanda. Itu nama Indonesia dulu pas dijajah sama Belanda kepada pasukan Jepang. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Jepang mulai menjajah Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan pada masa zaman pendudukan Jepang itu di bidang politik, pertama tuh Jepang itu menyebarkan propaganda, kayak mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Di bidang ekonomi, semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang, misalnya dengan membangun pabrik, senjata, dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Terus juga Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa itu dinamakan romusa. Jepang juga mengeksploitasi banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. 4. Di bidang militer, dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer dan organisasi militer. Terus yang kelima ada di bidang budaya. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia itu diizinkan digunakan untuk berkomunikasi. Terus, papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Surat kabar dan film yang berbahasa Belanda juga dilarang beredar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.